Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam ini, tanggal 3 Maret 2023. Semua karena anugerah Tuhan. Oh, berterima kasih kepada Bapak Ibu, kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah menyertai, melindungi, menjaga, memberikan kesehatan, sukacita kita di dalam Yesus. Dari pagi, siang, sore, sekarang menjelang malam, petang menjelang malam, sebelum kita tidur, mari kita datang kepada Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini, nyanyian sukacita, nyanyi karena bagi kami nyanyian dari Sion. Ini terbukti nyata. Nanti kita baca ya firman Tuhan. Ya, ternyata bagi orang-orang jahat, orang di luar Tuhan, dia rindu mendengar suara pujian. Coba nanti kita baca ya. Sebab ternyata hanya di dalam Dia Yesus terbukti nyata ada nyanyian sukacita. Oleh karena itu saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Pujilah Tuhanku selama-lamanya, sebab Dia punya nama yang ajaib, nama yang sempurna, nama di atas segala-galanya, yang harus kita junjung tinggi kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua, amin. Pujilah Tuhanku, haleluya, selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin, haleluya. Tak dapat balas cintanya Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia sangat baik buat kita semua. Oh, pujilah Tuhanku, Yesusku kekal selamanya. Haleluya. Tak dapat balas cintanya Tuhan Yesusku. Amin, haleluya. Pujilah Tuhanku, sebab kita tidak mungkin dapat membalasnya, Bapak Ibu. Sampai kapanpun tidak mungkin bisa membalas cintanya Tuhan, karena kasih Tuhan selama-lamanya. Sebelum kita membalas cintanya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kapan bisa kita balasnya? Contoh, kita bisa bernapas, bisa sehat. Coba Bapak Ibu tidur siapa yang membuat tidurnya? Itu Tuhan. Jantung kita, paru-paru, seluruh organ tubuh kita, dari ujung kepala sampai telapak kaki, semua Tuhan yang pegang kendali. Jadi cintanya Tuhan luar biasa, dahsyat dan ajaib. Oleh karena itu mari kita senantiasa mencinta Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Pujilah Tuhanku kekal selamanya. Amin, haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin, haleluya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 118 yang sudah kita baca, saya mengulangi lagi sebagai bukti saya sukacita di dalam Yesus. Sebabnya Dia yang layak kita puji dan sembah. Mazmur 117, 118 demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhanku, hai segala bangsa. Menalu megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesusku. Amin, haleluya.
sebab Ia baik, sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Nya. Marilah kita menyanyi bersyukur pada Yesus. Haleluya. Pujilah Tuhan Yesusku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan Yesusku. Amin. Haleluya. Malah kalau di dalam Mazmur 47 Bapak Ibu ya, saya mau baca. Saya suka cerita sekali di dalam Yesus. Kita layak senantiasa memuji nama Tuhan. Mulut diciptakan Tuhan bukan untuk mengutuk, bukan untuk ngomelin, bukan untuk menjelajahkan orang, memprovokasi orang, bukan. Tapi keluarlah dari mulut kita puji-pujian dan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 47 ayat 2 dikatakan, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, alukan Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Amin. Haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang kudus sempurna. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku untuk baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku. Kami akui penuh dengan dosa dan salah, Yesus. Tapi kami percaya Engkau hadir kami malam hari ini. Tuhan memberkati, mengampuni, menyucikan, memberkati. Pujilah Tuhanku kekal selamanya. Amin. Haleluya. Tak dapat balas cintanya Tuhan Yesus Bapakku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, itulah nama Yesus Kristus Tuhanku, Juru Selamatku. Engkau sentral hidupku, di atas segala-galanya kami hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terpujilah nama Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya di atas puji-pujian ada hadirat Tuhan Bapak Ibu. Saya baca Mazmur 22 ayat 4. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di atas puji-pujian kita menyanyi buat Tuhan, itu ada hadirat Tuhan. Allah hadir. Kita diciptakan sama Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sebabnya Tuhan berkata pula di dalam Mazmur pasal 150 ayat ke-6. Saya mau baca. Mazmur 150 ayat ke-6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu baca di Mazmur 150. Selalu
kalimatnya. Pujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Nanti kita sampai di 150. Nanti asal kita memuji nama Tuhan. Selagi kita hidup, mari. Hidup ini untuk Tuhan, saudara. Bukan hidup untuk dunia. Sebetulnya nih, firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu makan itu diberkati sama Tuhan. Untuk sehat itu, sehat jasmani. Supaya dengan sehat jasmani itu, kita memuliakan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, supaya rohani kita sehat. Banyak orang hanya mengutamakan sehat jasmani, berolahraga bagus, memang. Tapi beribadah kepada Tuhan, tempatkan di atas segala-galanya, saudara. Ya, karena 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, saya mau baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, kita yang hidup ini ya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita semua. Amin. Tuhan sudah rela lahir untuk kita, mati untuk menebus dosa kita, bangkit untuk menang atas maut, supaya kita bangkit, supaya dengan kebangkitan Kristus, surga, saudara. Yesus naik ke surga untuk datang kembali. Dia naik ke surga, yang keempat naik ke surga kan? Yang kelima Yesus akan datang kembali untuk mengangkat kita, menyediakan tempat yang kekal bagi kita semua di dalam kerajaan surga. Oh, luar biasa, saudara. Kasihnya Tuhan dahsyat dan ajaib. Saya bangga dan bangga, berterima kasih, semangat saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Biar mati sekalipun bagi Kristus, saya lakukan. Tapi saya sudah minta kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku kehidupan panjang umur. Ya, aku tidak mau meninggal karena kematian, karena sakit. Apa tidak mau Tuhan? Kalau Tuhan berkenan, ya. Sebab Bapa yang sangat kucintai, biar kehendak Tuhan yang jadi. Yang penting selagi saya hidup, komitmen saya, natsar saya, pakai hidupku yang kekuatan ini Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Mulutku diciptakan Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kabar kesukaan, kabar kebenaran, kabar kasih, kabar tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat umat manusia. Supaya manusia bertobat, Bapak Ibu. Bapak Ibu diciptakan Tuhan, mari beritakan Injil, beritakan tentang firman Tuhan kepada saudara, kepada suami, istri, kepada family, kepada teman-teman, supaya mereka jangan melupakan kebenaran yang satu ini. Kebenaran itu satu, bukan kebenaran jamak. Nggak ada kebenaran jamak, saudara. 1 tambah 1 2. Nggak bisa disebut jamak. Oh, 1 tambah 1 bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Nggak ada itu. Ya, Tuhan kita Esa namanya ada, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Juru Selamat umat manusia di muka bumi. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita dipanggil pilih menjadi umat pilihan Tuhan. Sehingga kita dengan umat pilihan Tuhan kita semangat melayani pekerjaan Tuhan. Semangat untuk beritakan berita Injil. Semangat berita tentang Yesus Kristus. Semangat untuk beritakan kebenaran tentang Yesus Kristus. Lihat ini, kita baca. Sampai orang dunia, orang yang jahat sekalipun ya, itu mereka merindu untuk mendengarkan puji-pujian. Coba mari kita baca. Mazmur pasal 137 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Mazmur 137 ayat 1 sampai 9. Di tepi sungai-sungai Babel, di sana kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nah, lihat ini. Orang yang menyiksa kita berarti orang jahat, orang fasik. Tetapi dia minta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Itu di ayat ketiga, coba ini. Orang dunia, orang fasik aja, dia rindu mendengarkan berita surgawi. Berarti kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita dipanggil menjadi milik Yesus, ada sukacita. Saya sukacita terus saya. Saya tiap pagi malam beritakan firman Tuhan yang menyanyi atas izin rahmat Tuhan. Tuhan berkenan. Saya main gitar, Bapak Ibu mari. Potensi-kompetensi yang Bapak Ibu miliki, ayo gunakan untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terus ayat keempat. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Coba ini. Berarti mari kita senantiasa memuji nama Tuhan. Di Yerusalem. Yerusalem sudah saya katakan. The city of peace. Damai sejahtera di dalam hati kita. Damai sejahtera Yesus. Bicara Yerusalem itu bicara Yesus. Yerusalem. Yesus. Ada Salem. Damai sejahtera. Sebab Yesus adalah Raja damai. Dan dalam kehidupan kita mari ciptakan damai sejahtera dalam rumah tangga. Dengan apa? Nyanyian pujian.
Terus berikutnya, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacita. Amin. Yerusalem puncak sukacitaku. Sudah saya katakan tadi, Yerusalem ada Yesus Raja Damai. Yesus Raja Damai, puncak sukacita kita. Tidak ada yang paling indah kita melangkah bersama dengan Tuhan, sebab Dia juru selamat kita. Ayat yang ke-7, ya. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babil yang suka melakukan kekerasan, berbagailah orang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang dilakukan kepada kami. Berbagailah orang menangkap dan memecahkan anakmu pada bukit batu. Apa maksudnya? Bukit batu, batu adalah Kristus. Kalau baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 4, saya bisa mau baca 1 Korintus 10 ayat 4. Oh haleluya, puji Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Dia, Yesus. 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, batu karang ialah Kristus. Jadi anak-anakmu pada bukit batu. Jadi arti berbagai orang menangkap dan memecahkan. Mari kita mau tangkap orang-orang dunia untuk menjadi anak Tuhan Yesus. Datang pada bukit batu. Datang kepada Kristus. Termasuk orang-orang yang mencintai Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan. Dikatakan berbahagia. Kita berbahagia loh kalau memenangkan jiwa. Saya yang pernah memenangkan jiwa pada waktu berdoa di rumah sakit. Saya kan suka rutin pelayanan rumah sakit mendoakan orang yang belum percaya Yesus. Saya ngomong sama, mau doa? Karena dia teriak nangis, kesakitan, minta kesembuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kasih karunia kesembuhan. Sehingga berdoa di dalam nama Yesus, setiap kita pasti ada kasih karunia kesembuhan. Asal percaya. Karena firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 5:16, doa orang yang benar dan didoakan dengan sangat yakin, itu besar kuasanya. Doa orang benar, jadi hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Kita akui memang kita orang berdosa, tapi harus ada bentuk respon, ada kerinduan kita untuk menjadi orang benar. Seperti ada aturan kan, jangan mencuri. Itu kan sudah aturan, orang benar tidak mau mencuri. Tapi kalau saudara mencuri, berarti saudara kan tidak mau hidup dalam orang benar. Apa tidak ada kerinduan saudara? Masa mau mencuri? Masa mau bohong terus? Perselingkuhan terjadi, sudah ada suami istri, mau berzina, mau berbuat dosa. Ya jangan. Kita jauhkan dari perbuatan dosa. Sebab kita adalah disebut anak-anak Tuhan Yesus, anak kudusnya Tuhan. Mau melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Supaya nanti kalau sangkakala berbunyi, kita diangkat rapture sama Tuhan. Kalau orang fasik, jauh dari Tuhan, mana bisa rapture saudara? Nggak dekat sama Tuhan, hidupnya tidak di dalam kebenaran firman Tuhan, mana bisa? Oleh itu mari, mulai saat ini, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Memuji akan Tuhan, sebab ya, saudara, puji-pujian itu, ini tertulis di dalam Matius 26 saja, ayat 30. Yesus dan murid-muridnya nyanyi, saudara. Ini Matius 26 ayat 30, saya mau baca. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, loh ini. Ada Yesus berarti, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Ini ke Bukit Zaitun. Puji Tuhan, saya bulan depan, di bulan Maret ini, saya akan berangkat ke Israel lagi, ke Bukit Zaitun. Saya lebih dekat dengan Tuhan. Saya cinta Yesus sungguh-sungguh. Tidak ada pribadi lain, hanya Dia Yesus, satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Mari, saya akan transfer dalam nama Yesus. Cintanya saya kepada Yesus yang luar biasa. Begitu juga Bapak Ibu juga harus luar biasa cintanya kepada Yesus. Supaya Dia Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Sebab kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Sehingga nanti kelak kita menikmati kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan Ibrani 12 ayat 28. Bahwa kita nanti akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan bersama Yesus. Surga buat selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku, haleluya, selama-lamanya. Amin, haleluya. Pujilah Tuhanku, haleluya. Dia sangat baik buat kita semua. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin, haleluya. Tak dapat balas cintanya Tuhan Yesusku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa sambil nyanyi pujian. Nyanyikan sukacita, nyanyi dari Sion, Sion tempatnya Tuhan, dan hadirat Tuhan berserta rumah tangga kita diberkati, pekerjaan usaha pelayanan semua diberkati, karena Tuhan bersama kita. Immanuel, haleluya, amin. Puji Tuhan.